Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nurasana. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang menjelajahi makna kendu-endu pada matematika. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita membahas apa, mengapa, bagaimana mengajar matematika itu. Jadi, pentingnya kita sebagai calon guru perlu mengetahui atau mengerti apa sih mengajar matematika itu. Lalu bagaimana kita nantinya mengajar matematika itu? Terus mengapa kita harus mengajar matematika? Jadi yang selanjutnya, bagaimana seharusnya pengalaman yang dialami oleh siswa. Jadi di sini perlu kita pahami, dalam mengajar matematika kita tidak hanya menelan ilmu atau memberi pengetahuan atau materi, tetapi kita harus juga mengetahui pengalaman-pengalaman apa yang siswa butuhkan dalam belajar matematika atau pengalaman-pengalaman apa yang sudah mereka lalui setelah belajar matematika itu apa. Terus yang ketiga, mengapa matematika terlihat seperti itu? Jadi di sini dalam matematika memiliki prosedur yang mana biasanya dalam matematika itu ada beberapa tahapan-tahapan yang mana matematika itu seperti itu. Jadi yang keempat, apa makna memahami matematika? Jadi di sini nantinya kita akan tahu makna dari memahami matematika itu sendiri. Oke, yang selanjutnya tentang do matematika. Jadi apa itu do matematika? Jadi di sini do matematika adalah menghasilkan strategi memecahkan masalah, menerapkan pendekatan tersebut melihat apakah pendekatan itu mengarah pada solusi atau tidak, dan melihat kembali apakah jawaban itu masuk akal atau tidak. Jadi di sini dapat dikatakan do matematika apabila seseorang atau kita sudah melakukan atau melewati beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan mencari strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu setelah kita mendapat strateginya, kita dapat menerapkan pendekatannya. Yang ketiga, melihat solusi yang kita sarankan itu sudah sesuai solusi apa belum. Yang keempat, setelah solusi itu dapat didapatkan, kita mengecek kembali apakah jawaban itu masuk akal atau tidak. Jadi di matematika itu penting adanya do matematika, dan kita sebagai guru harus melakukan do matematika. Sebagaimana dalam memberi suatu masalah pada siswa kita perlu melihat dulu dari sudut pandang kita dengan menerapkan do matematika tersebut. Setelah kita yakin dengan do matematika yang kita lakukan, maka baru boleh kita memberikan suatu masalah tersebut kepada siswa kita. Oke, dengan melakukan tersebut kita lebih mudah apabila ada suatu kendala dalam melakukan matematika. Jadi kita dapat memposisikan diri kita dalam memfasilitasi siswa kita sebagai guru. Yang selanjutnya tentang matematika adalah ilmu dan pola ketertiban. Jadi seperti kita tahu ya, dalam matematika itu selalu tertib, sebagaimana kita mengerjakannya juga mengikuti pola-pola tertentu. Jadi matematika itu adalah ilmu tentang konsep dan proses yang memiliki pola, keteraturan, dan urutan logis. Jadi matematika itu menekankan pada konsep dan proses dalam bernalar. Selain itu, matematika juga menekankan dan mengeksplorasi, kemudian memahami adalah inti dari matematika. Jadi di sini kita tidak dapat melakukan matematika apabila tidak mengeksplorasinya juga. Sebagaimana ilmu matematika itu tidak hanya membaca, tetapi juga perlu mengeksplorasi atau menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana lingkungan kelas untuk melakukan matematika? Di sini kita sebagai guru perlu tahu lingkungan kelas itu penting untuk melakukan matematika. Sebagaimana kelas atau lingkungan kelas itu tidak hanya tersedia. Di sini kita sebagai guru perlu menciptakan suatu kelas yang mendukung untuk melakukan matematika,
Sebagaimana kita tahu dalam matematika ada beberapa proses seperti proses bernalar atau proses berkomunikasi atau yang lainnya. Jadi kita dapat memfasilitasi siswa apabila lingkungan kelas ini tercipta sesuai dengan melakukan matematika. Yang selanjutnya yaitu tentang jawaban tidak diberikan dalam teks. Jadi di sini perlu kita tahu dalam lingkungan kelas matematika jawaban itu tidak diberikan dalam teks, tetapi kita ingin siswa itu menggunakan penalaran mereka serta pembenarannya. Jadi di sini lingkungan itu tercipta dengan memberikan kesempatan kembali kepada siswa untuk memecahkan masalah yang mana berkaitan dengan dunia nyatanya mereka sendiri. Jadi matematika itu tidak hanya berupa teks, tetapi juga bagaimana kemampuan mengeksplorasi atau kemampuan benalar atau kemampuan membuktikan. Jadi inilah yang digunakan dalam kelas matematika. Yang selanjutnya, di dalam matematika itu berupa teori dan praktis. Jadi tidak hanya berupa teori saja, tetapi juga berupa praktik dengan mengeksplorasi beberapa pemahaman seperti strategi pemecahan masalah, benalar, membuktikan sampai mengkomunikasikan serta membuat bekerja sama. Ada beberapa teori yang mana cocok digunakan dalam matematika. Yang pertama, konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget, yang mana menjelaskan bahwa pelajar adalah pencipta pembelajaran mereka sendiri. Jadi di sini keberhasilan pembelajaran itu dari mereka sendiri, bagaimana mengkontribusikan bangunan. Yang kedua, budaya kelas memberikan kontribusi untuk belajar sementara pelajar berkontribusi pada budaya di kelas. Jadi ketika kita menciptakan lingkungan kelasnya, maka langkah selanjutnya kita mendukung siswa untuk menciptakan lingkungan kelas sendiri sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, teori sosiokultural yang mana dikemukakan oleh Vygotsky bahwa seorang yang lebih relaner memindahkan ide-ide dari peraturan pembelajaran sosial ke dalam ranah psikologi sendiri. Jadi di sini bagaimana kita memindahkan ide-ide yang ada di lingkungan kita yang menyelesaikan matematika, yang mana pada teori ini yang lebih terkenal itu adalah ZPD. Yang keempat, bagaimana informasi diinternalisasikan tergantung pada apakah itu berada dalam ZPD belajar. Jadi berkaitan dengan teori Vygotsky yang tadi. Yang selanjutnya yaitu tentang keuntungan belajar matematika. Jadi keuntungan belajar matematika yang pertama itu diskusi kelas didasarkan pada siswa sendiri, dan solusinya itu masalah itu didasarkan pada pembelajaran anak. Yang kedua, menciptakan budaya kelas yang mana memungkinkan siswa untuk mengakses pengetahuan mereka sebelumnya, menggunakan alat budaya dan membangun pengetahuan baru. Jadi pentingnya kita sebagai calon guru atau guru perlu menciptakan budaya kelas dengan mengeksplorasi di mana membantu pengalaman yang baru membentuk pembelajaran yang sekarang. Selain itu, bisa merefleksikan dari pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, inquiry atau pendekatan berbasis masalah. Melalui inquiry, kita mengaktifkan pengetahuan mereka sendiri dengan mencoba untuk mengasimilasi atau mengakomodasi atau menginternalisasi pengetahuan baru. Yang keempat, diskusi dan berinteraksi kelas memungkinkan siswa untuk terlibat pemikiran reflektif. Nah, disinilah keuntungan belajar matematika yang mana untuk kesuksesan atau mencapai tujuan belajar matematika. Oke, yang selanjutnya yang perlu kita ingat, peserta didik akan mengalami ketidakseimbangan dalam mengembangkan ide-ide yang baru. Di sini peran kita atau fungsi kita sebagai guru adalah mendorong mereka, bukan memberi jawaban, tetapi dengan memfasilitasi mereka. Yang kedua, memberitahu siswa. Ini merupakan suatu proses di mana ketika
ketidakmampuan dalam mengembangkan ide tertentu, disinilah peran kita sebagai guru adalah dengan memfasilitasinya, membantu mereka dengan mengajukan pertanyaan, menyelidiki dengan membuat siswa tetap terlibat dalam pembelajaran yang produktif sampai mencapai solusi yang dicapai. Yang ketiga, menggunakan kesalahan tersebut sebagai proses penguatan untuk belajar, di mana menerima siswa untuk menjelaskan proses pemecahannya, sebagaimana agar pemahaman siswa lebih tinggi serta tetap terjaganya komunikasi antar guru dan murid. Jadi itu perlu diingat. Kemudian matematika pemahaman rasional. Jadi rasional sendiri adalah dapat menggambarkan atau diagram, memberikan contoh, mengungkapkan ekvivalensi dan memperkirakan ukuran, di mana kita tahu di dalam matematika ada rasional seperti diagram, gambar dan lain-lain. Jadi di sini pemahaman matematika itu menilai bagaimana pemahaman siswa terhadap rasional, mungkin dari dapat menggambar diagram sampai memperkirakan ukurannya. Yang kedua yaitu instrumen, yaitu hanya mengetahui nama dan prosedurnya. Yang ketiga, selain itu, dalam belajar matematika tidak hanya berupa teks atau prosedur saja, tetapi juga dapat dengan menjelaskan, dengan memberikan beberapa kesempatan kepada mereka atau siswa untuk menggambarkan diagram serta mendeskripsikan sendiri. Dalam pemahaman rasional itu, yang pertama, mengajar konsep menggunakan beberapa representasi, yaitu berupa grafik atau gambar, tidak hanya berupa angka atau teks. Yang kedua, ketika tidak bisa memahami suatu konsep dengan satu cara, dapat memberikan prosedur yang lainnya. Yang ketiga, alat yang mana mengacu pada objek yang mewakili konsep itu dapat diterapkan atau menggunakan objek atau berkaitan dengan masalah tersebut. Yang terakhir, dengan menggunakan alat manipulatif juga penting untuk memahamkan suatu konsep matematika. Untuk pembahasan yang terakhir di sini, dalam matematika ada 5 bidang kemahiran, yaitu yang pertama pemahaman konseptual. Jadi pengetahuan hubungan pondasi ilmu tertentu dengan konten matematika tertentu. Yang kedua, kefasihan prosedural. Jadi, apabila sudah tahu tentang prosedur dalam pengajaran matematika akan mempermudah kita atau guru dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kompetensi strategis. Jadi di sini ketika mengajarkan suatu masalah atau mengerjakan suatu masalah, namun ide-ide tidak sesuai, maka dapat memakai strategi yang lain atau disebut dengan perubahan strategi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang keempat, penalaran adiktif. Jadi di mana kemampuan untuk merefleksi, meninjau kembali atau menyesuaikan pekerjaan atau saran yang kita udah sesuaikan apa belum. Yang kelima, disposisi produktif. Jadi bagaimana kita bisa bersikap kepada matematika. Sekian dari saya, apabila kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.